Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan. Ayat ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya, ya kan? Ya mungkin kita ambil satu atau dua atau tiga ayat sebelumnya. Yang bagaimana Allah sudah menginformasikan kepada kita bagaimana kebenaran itu seperti apa kemarin kan. Di ayat sebelumnya 181 kan ada petunjuk yang benar, ya kan? Dan dengan petunjuk itu kita akan menjalankan keadilan. Ya. Kemudian dilanjutkan di sini, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, waladina kadzabu. Nah ini mendustakan, ini ada tasdidnya. Mungkin kebiasaan gramatikal bahasa Arab sama dengan bahasa kita. Kalau ada penekanan berarti juga ada penekanan di sana. Gitu. Berarti ini mungkin orang-orang yang sangat mendustakan, ya kan? Lama jadi luama. Nah ini tasdidnya ada tuh ini. Ya kan, nah itu kan. Ini ada tasdidnya di temen ini juga, ya. Berjelas kadzabu, orang-orang yang mendustakan, sangat mendustakan ayat-ayat kami. Ingat, ayat-ayat Allah itu sudah disepakati bahwa ayat Allah ada dua bukti atau ayat ini. Jadi ada kauliyah dan kauniyah. Nah ini ya, kauliyah dan kauniyah. Ini itu kitab suci Al-Quran. Ini ya alam, kejadian alam, kejadian, semua kejadian alam semesta ini, kejadian alam ini. Nah, orang-orang yang mendustakan, siapa orang-orang yang mendustakan ini? Berarti orang-orang mendustakan, berarti orang-orang yang tidak berusaha yang sebelumnya kemarin memahami, menggunakan hati dan menggunakan kemarin contohnya telinga dan mata untuk memahami ini. Ya kan, kalau kita lihat mungkin jasmaniah kita dan rohaniah kita, jasmani dan rohaninya kita, nah ini tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat ini, sehingga muncul kalimat mendustakan ini. Ya, nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Nah ini menarik ini. Ini kalimat yang tengah ini. Sanas tadrijuhum. Ayo Pak Wanto. Kata dasarnya apa ini? Tengah-tengah. Walladzina kadzabu bi ayatina sanas tadrijuhum. Ini kata dasarnya apa? Ya, Wanto. Awas Pak Wanto. Kata dasarnya apa? Hah? Satada? Bukan, ya kan? Sin dan nun itu ada, tak itu tambahan, hum itu domir, iya toh? Berarti akar katanya darojat. Nah,
Ini kan sering dibahas kita. Tengah-tengahnya gini apa? Barang siapa walladzina kadzabu, barang siapa yang mendustakan ayat Allah, mendustakan ayat-ayat kami, sanas tadrijuhum, maka akan kami istidrojkan. Istidroj itu. Sebenarnya istidroj itu jadi kata derajat, dinaikkan derajatnya tapi dinaikkan derajatnya tapi bukan untuk sebagai ujian, benar. Ditingkatkan untuk menguji. Ya dilului, bener. Nah itu ya. Iya. Nah itu ya. Ini makanya itu kata kuncinya berarti di sini apa? Kadzabu ini bagaimana kita memahami kadzabu ini, orang yang mendustakan ini seperti apa? Karena konsekuensinya nanti kita dilulu, diistidrojkan oleh Allah. Lah iya, terus diangkat derajatnya, padahal diangkat derajatnya itu nanti ya kan, kata-kata dasarnya daraja ini min haitsula ya'lamuna. Setelah diidolkan oleh orang-orang yang tadi disebutkan di sini apa, yang mendustakan ini, muncul kalimat di sini, kalau tidak berhasil dia mendusta, ini istidrat, kemudian dengan cara yang tidak mereka ketahui, dengan cara-cara. Waalaikumsalam. Bahayanya posisi istidrat ini tidak mereka ketahui. Nah, kalimatnya kan ilmu toh. Lah ini yang bahaya ini kan. Di sini kan kalimatnya muncul kan kadzaba darajat ya'lamun. Iya kan? Ini buktinya mendustakan itu seperti ini, bahayanya diistidratkan hingga istidrat ini lepas dari keilmuan kita. Keilmuan indah ini seperti apa ya amalun ini? Seperti kemarin kan, ilmu adalah hasil dari proses berpikir. Gitu, proses berpikir ilmu ini, sehingga ilmu ini itu tidak bisa mendeteksi ini. Gimana saking ininya? Ya, ya. Kemarin apa? Bedanya berpikir dan berakal apa kemarin? Ayo. Berpikir itu pokoknya menggerakkan semuanya yang ada di dalam otak ya. Sampai taraf. Hah? Sampai taraf menggali. Menggali mah. Kalau beradab, berakal. Di bawah memahami. Begitu. Hah? Bulan itu dari yang kecil. Iya. Hah? Tapi kalau berpikir sampai menggali Tuhan menciptakan. Kalau berakal. Berakal ini. Iya, berakal aja Beda. Bedanya kita dengan hewan adalah akal. Ini itulah yang menarik nanti kan. Ini skema seperti ini juga harus kita perhatikan. Ayat pendek ini bagus ini, ya kan? Bagaimana kita mendefinisikan kadzaba? Mendustakan ini kalau kita berusaha menggunakan ayat sebelumnya, tidak menggunakan hati dan tidak menggunakan panca indera, mata dan telinga kemarin kan, sehingga masuk kategori dusta masuk kategori nanti bahaya diistidratkan,
diistidrotkan nanti bahayanya nanti ilmu kita tidak sampai mendeteksi ini. Nah ini kan bahaya. Jalur mana yang bisa kita potong sehingga kita tidak sampai kena istidrot ini? Oh jalur ini mendustakan, oke silakan jalankan nanti. Ini kan ilmu ini ilmu ini kan sebenarnya ya emang seharusnya positif ilmu, tapi kadang-kadang positifnya kebenaran itu tidak sesuai dengan yang hak, gitu, seperti itu. Baik, nah di sini diakhiri dengan apakah dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dihilangkan kemampuan ininya. Nggak tahu ini gimana Allah menghilangkan kemampuan dia berpikirnya, ataukah di sini nanti ada dua tuh. Kalau saya memahami ada dua. Oke. Berpikir dan berakal. Kalau berpikir itu menghasilkan, berpikir itu pokoknya dia menggerakkan semuanya saja. Kalau berakal ini setara dengan ilmu tapi sesuai dengan aturan. Tuh kalau berakal. Kalau ilmu ini pokoknya ya tidak tahu, dia pokoknya tidak tahu positif, tidak tahu negatif ilmu ini. Ya betul ya. Baik ini ya sampai di sini mungkin ada yang dibahas. Yang gimana Dika? Katanya mungkin dikira berkah pada musik. Iya. Ini istidrot kan? Istidrot. Mungkin cara mengangkatnya itu itu kita harus berpikir bersyukur. Bersyukur apa? Takut ini dikasih lebih, ini takutnya ya ini istirahat atau terlalu. Bagaimana cara memunculkan kesadaran? Cara memunculkan kesadaran. Kita harus takut apa yang dikasihkan Allah itu, takutnya kita lalai. Jadi ya mau bersyukur. Ya. Kasih lebih. Ada muncul kalimat syukur dan kesadaran tuh. Ya, sadar. Kan penting ini kan. Setiap kali apa yang kita bahas muncul kalimat sadar ini. Ada ulama yang berusaha menerjemahkan istidrot ini adalah mendeteksi ketika kenikmatan tidak diiringi dengan ketakwaan. Nikmatnya semakin naik, ketakwaannya atau biasa-biasa saja. Nah itu. Ini katanya beliau seperti itu. Itu paling gampang mendeteksinya. Nggak nilai. Gimana? Nah itu. Iya benar itu. Itu banyak, makanya banyak versinya. Bersyukur tadi, syukur. Ya. Lupa wes. Iya kan? Lupa. Terus ya itulah. Itu indikator-indikatornya. Semakin kenikmatan semakin meningkat, kualitas ibadah biasa-biasa aja bakal turun. Terus yang kedua, itu tadi kesibukan kok malah menurunkan kualitas ibadah. Meningkatnya banyak ya, meningkat secara materi, meningkat aktivitas. Yang menjadi korban adalah ibadah, kualitas ibadah. Kualitas ibadah nanti jatuh-jatuhnya jadi kuantitas ibadah. Akhirnya yang penting mengerjakan selesai. Apakah semua orang yang istidrot itu tidak sadar? Apakah semua tidak sadar, dan gimana caranya orang itu bisa sadar bahwa dia itu dalam posisi istidrot? Oke, itu tadi. Iya, bisa ngerem. Itu benar. Ya itu makanya tips-tips
Kan ini sudah dijelaskan di sini. Kalau kita mendustakan ini bahaya nanti istidrat, sehingga kemampuan kita itu susah mendeteksi ini. Susah mendeteksi istidrat ini. Oleh karena itu kita mundur lagi. Gimana caranya ya? Gitu. Ya kemarin sebelum ayat ini kan sudah disampaikan kan, oh jasmani dan rohani ini, hati, salah, panca indera dan hati ini yang diharapkan nanti bisa mendeteksi ini. Karena perangkatnya, kalau saya ini perangkat ini susah mendeteksi ini. Metal detektornya, istidrat detektornya tidak jalan kalau dari sini. Kalau sini berarti kita mundur lagi. Udah kemarin teorinya gimana? Oh teorinya sejauh kita 3 ayat atau 10 ayat ke belakang, oh dengan hati dan panca indera itu yang harus dikontrol. Pak Mantan tidak masuk kemarin ya? Hah? Oh makanya diam aja. Biasanya kan diskusi sama saya. Nah, iya, sama dengan kebanyakan ini. Biasanya kan tampil loh. Ya ini, gimana jawabannya? Ya kembali akhirnya. Kembali ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri sesuai dengan panduan kebenaran yang hak seperti apa. Petunjuk yang benar seperti apa, petunjuk Al-Quran. Yaudah kita gali Al-Quran. Al-Quran ngomong apa ini? Allah memberikan tips-tips kepada kita seperti apa. Oh kemarin seperti ini, sudah. Ini jalankan. Berarti gini ya Pak, apakah orang itu bisa merasa kalau dia dikasih nikmat yang banyak, dia merasa tambah jauh dari Allah? Ya itu. Iya. Terkadang kan namanya iman kan naik turun Pak. Nah, ini bagaimana? Berarti kan kita juga perlu juga muhasabah. Iya, nah, betul. Ini apa nikmat Allah ini yang dikasih itu begitu besar, tapi kita semakin jauh. Iya, benar. Makanya itu meningkatkan, di satu sisi meningkat, kuantitasnya meningkat, tapi kualitasnya tidak diiringi dengan kualitas. Dari situ, itu variabel indikatornya yang paling mudah untuk mendeteksi ini. Indikator itu kan. Jadi bisa secara kasat mata yang saya lihat ini, dari segi kasat matanya kita itu kurang ibadah, atau di sisi keluarga ini amburadul lah. Tapi kok rezeki kok ada aja. Itu yang maksud ini apa? Sedangkan kelakuan kita seperti ini, tapi rezeki lancar, kok rasanya kok nggak ada apa-apa. Itu yang saya pantau dari segi iya. Ini bahaya nih. Apakah ini sebuah yang saya rasa nikmat, tapi ujian. Mata sudah kelihatan. Termasuk kesadaran. Iya itu benar itu. Walaupun kita masing-masing punya batas nilai ambang batas yang lain-lain tentang kesadaran itu, paling tidak kesadaran itu muncul sudah bagus. Sehingga kita tidak lepas dengan hal-hal tersebut. Kita tetap kembali ke jalan yang benar. Siapa tahu dengan kondisi seperti itulah kita menjalankan bersyukur dengan kondisi seperti itu. Jadi syukurnya nih, kesadaran memunculkan bentuk syukur. Coba bentuk bersyukurnya atas pernyataan dengan barusan tadi itu, bentuk bersyukurnya itu ya alhamdulillah. Kalau tidak di posisi ini, mungkin kalau di bawah mungkin ya, saya tidak akan bisa optimal ibadah. Atau ke atas misalkan, tambah sibuk, tambah ini ibadahnya juga. Nah bentuk bersyukurnya seperti alhamdulillah dengan posisi seperti ini. Ya dengan ujian nanti naik sedikit misalkan. Derajat kita naik sedikit. Jadi bentuk bersyukurnya seperti itu. Menjalankan, gimana cara menjalankan bentuk bersyukur, menjalankan semua fasilitas yang ada dengan tidak mengurangi kualitas. Kalau bisa menambah kualitas. Tuh, kalau sudah muncul kesadaran seperti itu ya bagus. Tinggal
bersyukurnya seperti apa. Minimal muncul kesadaran itu. Yang kedua nanti dari kesadaran itu muncul syukur. Soalnya ada orang yang berpikir gini, wah dia aku gak tahu sholat, gak tahu kajian, tapi oleh rezeki kayak gitu sekarang ini kok sholat tambah seret. Ini ya. Nah itu. Gimana? Dari orang Kristen nggak makan misalnya masih sama tambah seret. surat ya. Masih dia tambah seret. Ya itu, gitulah. Itu yes. Tambah. Ya itu ya. Jadi ini adalah konsep-konsep yang harus kita pahami dalam Al-Quran. Ya. Oh, bagaimana? Saya ini 3 serangga. Saya, kalau saya polisi, saat ini sudah tahun. Oh kan, nelayan itu. Oh, juragan ikan. Dan semua ini. Polisi itu, dia, saya dari tahun itu sampai 32 M. Satunya ini benar-benar sipil, tapi bisa apa-apa punya. Saya SMA itu agak sebut motor-motor bagus-bagus. Yang sini dia kalau tak lihat dari sini itu dia diberi kekuasaan kayak misalnya materi dunia yang berlebih. Tapi yang satu yang polisi ini dia punya sifat tidak mendustakan itu. Satunya mendustakan masalah riba. Yang satunya ini tetap bisa gugur, harus mendustakan. Satunya mendustakan masalah. Satunya bertentangan. Terus satu lagi masalah sedekah laut yang ini bertentangan. Nggak mau sedekah laut ya? Mau sedekah laut, ini ikuti sedekah laut. Kalau belum dangdutan sedekah laut, Pasti itu maksudnya sama kalau petinggi semua. Yang satu stop 32 yang sampai sekarang tinggal 500 juta pinjaman dari tapi kehidupan kita bukan hasil tapi dia lebih menikmati. Biar nggak ada dimakan, nggak ada itu. Satunya karena mendustakan ini dia tertipu masuk penjara tinggal. Nah itu. Lu seusia jenengan? iya Teman siapa semua? Bisa dilihat. terus orang yang uang pinjam Bang. bisa mesti gak berhasil. Nah itu. Atau berhasil tapi sebentar. Setelah itu hancur. Ya kan itu. Ya itu contoh-contoh yang contoh kecil ini memang contohnya itu masing-masing nanti. Di kita juga masing-masing. Bagaimana memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah ini. Ini tadi memanfaatkan ayat ini, ya kan, agar tidak mendustakan ini. Ini masuknya kan di sini masuknya, toh, entry di sini, melalui panca indera dan hati ini, masuknya di sini. Bagaimana caranya agar kembali lagi akhirnya ya, bagaimana caranya agar ini berfungsi dengan baik? Iya kan ya, ini. Ya alhamdulillah walaupun 1 poin 2 poin dia berusaha untuk memperbaiki diri. Sadar, muncul kesadaran.
Ini kalau sudah ini kerja, muncul kesadaran, bentuk bersyukurnya, ya kan? Akhirnya tidak mendustakan, tidak terkena dengan ini jalan semua. Gimana kita tidak bisa melakukan semuanya? Ya sudah, kecil-kecil. Ingat janji Allah. Kita melakukan yang kecil, nanti Allah akan memberikan yang banyak. Dimulai dari kecil aja tidak masalah. Iya kan? Seperti itu. Inilah konsepnya yang sederhana. Sederhana tapi susah. Studi derajatnya gimana penjelasannya? Studi derajatnya. Apa yang membuat kita kenikmatan? Apa yang membuat kita senang atau membuat kita, ya boleh sih kita bahagia, enggak boleh kita, tapi kok enggak seperti biasanya itu. Iya ya. Seperti itu ya. Jadi ini konsep di ayat pertama yang kita bahas. Jangan sampai kita masuk dalam istidrat ini. Ini tajamkan ini loh sekarang. Mulai sekarang tajamkan bagaimana hati, jasad dan hayat kita itu bisa melihat, memahami ayat-ayat ini dengan baik dan benar. Dia di sini nanti Rasulullah kan juga di sini dimanfaatkan jaga mata, jaga hati, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Salah satunya tadi bentuk riba juga, jaga ini juga, ya kan?